Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu hidup bersama dan berinteraksi dengan orang lain melalui berbagai tindakan sosial. Semakin seseorang memahami tentang tindakan sosial, maka semakin baik pula pemahamannya tentang kondisi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap tindakan yang kita lakukan terhadap seseorang seharusnya memiliki makna, sehingga nantinya tindakan yang kita lakukan dapat mempengaruhi seseorang secara positif dan menghindari tindakan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap seseorang. Dalam sosiologi, tidak semua tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Namun apabila tindakan yang kita lakukan terhadap orang lain dapat terpengaruhi, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Namun apabila tindakan yang dilakukan seperti bernyanyi untuk menghibur diri sendiri, hal ini bukan merupakan tindakan sosial. Hal ini sebatas disebut sebagai tindakan individu. Sosiologi sebagai suatu ilmu tentunya menghasilkan sebuah teori-teori yang membahas tentang segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu tentang teori tindakan sosial yang lahir dari salah satu ahli sosiologi, yaitu Max Weber. Max Weber melahirkan teori ini tentu melalui sebuah penelitian di masyarakat. Max Weber mengatakan bahwa tidak semua tindakan sosial harus diteliti. Baginya tindakan sosial yang patut untuk diteliti yaitu tindakan sosial yang bermakna. Dalam melakukan penelitian tentang tindakan sosial, Max Weber mengatakan bahwa saat meneliti tentang tindakan sosial, hal yang harus menjadi objek yaitu orang yang memang sadar akan tindakan yang sedang ia lakukan, dan bukan tindakan yang bersifat spontan. Dalam penelitiannya, Max Weber membedakan 4 tipe tindakan sosial berdasarkan motif dari setiap tindakan sosial antara lain. 1. Tindakan rasionalitas instrumental. 2. Tindakan rasional nilai. 3. Tindakan afektif. Dan 4. Tindakan tradisional. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Tindakan sosial yang pertama disebut tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan berdasarkan kesesuaian antara keinginan dengan ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. Tindakan ini dikatakan rasional karena dilakukan dalam kesadaran dan penuh perhitungan. Sebagai contoh, seseorang menabung sejumlah uang dengan tujuan nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga apabila membutuhkan biaya dalam jumlah besar. Dalam hal ini, penggunaan uang untuk biaya kebutuhan keluarga diklasifikasikan sebagai tujuan, sedangkan uang diklasifikasikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan kedua tentang tindakan rasional nilai. Nilai ini dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai seperti etika, estetika, moral dan religi. Tindakan ini dipahami sebagai tindakan rasional karena dilakukan atas dasar kesadaran. Contoh dari tindakan ini seperti orang-orang dermawan. Ketika kita berbicara tentang orang yang dermawan, otomatis kita berpikir bahwa orang dermawan yaitu orang yang berbagi rezeki ke orang lain baik berupa uang dan lainnya. Secara ekonomis orang dermawan dipandang sebagai tindakan yang tidak menguntungkan, karena uangnya akan berkurang jika dibagi-bagikan begitu saja. Intinya yaitu tindakan ini dilakukan atas dasar nilai yang diyakini pelakunya. Misalkan tentang kewajiban sesama manusia untuk berbagi, saling tolong-menolong. Tindakan ketiga yaitu tindakan afektif. Tindakan ini dilakukan berdasarkan faktor emosi, perasaan yang muncul, seperti rasa cinta, sayang, bahagia, marah, sedih, kasihan, dan lain sebagainya. Tindakan ini pada dasarnya tergerak oleh perasaan atau emosi dalam diri terhadap sesuatu secara spontan dan tidak dibuat. Contoh dari tindakan ini yaitu seorang ibu yang bahagia melihat anaknya yang lahir dalam keadaan selamat, sehat, walaupun sang ibu dalam keadaan sakit setelah melahirkan. Tindakan terakhir yaitu tindakan tradisional. Tindakan ini merupakan tindakan yang sudah biasa dilakukan oleh orang umum atau secara tradisi yang sudah ada dan dilakukan secara turun-temurun. Tindakan ini dilakukan secara sadar. Tindakan ini biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan mengapa saya harus melakukan tindakan tersebut. Contohnya yaitu tindakan untuk melakukan tradisi nyongkolan, mencium tangan orang yang lebih tua, dan lainnya. Baiklah, terima kasih sudah mengikut pelajaran hari ini tentang tindakan sosial. Semoga apa yang sudah dipelajari dapat dipahami dan dapat membantu saat ujian nantinya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.